Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan sampai hari ini. Amin. Kita boleh sehat dan kuat dan tetap andalkan Tuhan bahwa Dia adalah penolong yang setia buat kita. Kita naikkan pujian ini. Tuhan, inilah kami. Kami mau serahkan hidup kami, segenap hati kami dengan segenap jiwa kami. Bahwa Engkau yang selalu memenuhi keperluan kami. Terkadang kami tidak mampu Bapa. Terkadang kami tidak kuat Tuhan Yesus, tapi Engkau penolong kami. Penolong yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluanku. Tak pernah ada mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tetap percaya. Amin. Katakan pujian ini dengan segenap hati kita, bahwa Dia adalah penolong yang setia. Terima kasih Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Bahwa segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia. Bahwa Tuhan Yesus memberi kekuatan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bangkit berdiri. Kita katakan pujian ini lebih sungguh lagi, lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Bahwa Dia yang memberi kekuatan bagi kita saat ini dan selamanya. Tetap percaya Tuhan lebih sungguh lagi. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan sudah mengantar kami ke rumah Tuhan dalam rangka bersekutu dengan Tuhan dan sesama kami, memuliakan Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Kami juga melayani Tuhan sesuai dengan kemampuan karunia kepercayaan Tuhan bagi kami. Lawat kami, berkati kami, teguhkan kami, mantapkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pertolongan dan berkat Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tema kita hari ini, bukti Yesus mati dan bangkit. Kita masih dalam rangka merayakan Paskah. Maka saya ingin mengajak kita memikirkan, memahami lebih dalam lagi tentang Yesus yang mati dan bangkit. Akhir-akhir ini saudara sekalian kita mendengar, kita mendapatkan informasi dari televisi juga, dari internet, YouTube dan sebagainya. Orang mengatakan bahwa Alkitab semuanya salah dan palsu. Saudara sekalian, bagi saya tidak ada masalah di situ. Bagi saya tidak ada istilah ketersinggungan, karena yang menyatakan itu adalah hak seseorang. Jadi apapun orang berkata tentang Yesus, bukan Tuhan, Yesus tidak mati, Alkitab itu palsu dan sebagainya, tidak perlu kita tersinggung, tidak perlu kita kecewa, tak perlu kita bermusuhan, karena yang menyatakan itu adalah orang yang tidak percaya Tuhan tentunya, dalam arti percaya Yesus dan hak seseorang. Maka dalam pertemuan suatu hari di PGI, para pendeta pimpinan gereja-gereja waktu saya menjadi ketua umum sinode membahas tentang kafir, merasa kecewa dan merasa tidak nyaman karena ada orang yang mengatakan kafir. Saya katakan hak seseorang, bagi saya tidak masalah. Saya tidak marah, saya tidak kecewa dan tidak melunturkan iman saya. Orang berkata bahwa kita kafir ataupun Yesus bukan Tuhan. Karena itu sekali lagi saya katakan hak orang. Tetapi yang penting pribadi kita, kepercayaan kita, pemahaman kita tentang Yesus Kristus itu yang paling penting. Nah saudara sekalian, maka saya ingin mengajak kita hari ini memahami lagi ataupun diingatkan lagi tentang bukti Yesus yang mati dan yang bangkit. Saya dasari dengan firman Allah dari Markus pasal 16 ayat 1 sampai ke 8 yang berbunyi demikian. Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8 yang berbunyi demikian. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dan dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sempat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada lagi di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut.
Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita dan kita memahami lagi, kita diingatkan lagi bahwa Yesus itu betul-betul mati, bahwa Yesus itu betul-betul bangkit. Bukan katanya, bukan kata orang, bukan pendapat orang, tetapi saya katakan, firman katakan, Yesus mati dan Yesus bangkit. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, secara singkat ingin saya katakan apa bukti Yesus mati. Kalau kita membaca Alkitab sebenarnya sepanjang Alkitab itu, pada waktu itu yang jelas bahwa ada tanda alam, ada gempa bumi di situ terjadi. Bagaimana sewaktu Yesus mati ada gempa bumi yang sangat besar di situ dan ada di situ. Yang kedua, saudara sekalian, prajurit menyaksikan bahwa Yesus disalibkan dan Yesus mati. Artinya aparat keamanan pada waktu itu menyaksikan, menjelaskan, memberitahukan bahwa Yesus mati, Yesus telah mati, Yesus telah disalibkan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, bukan saja itu, tetapi para perempuan banyak yang menyaksikan bahwa Yesus disalibkan, bahwa Yesus telah mati. Jadi bukan kata satu orang, dua orang, para prajurit, banyak perempuan yang mengatakan di situ Yesus sudah mati. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, yang berikutnya pemegang kekuasaan. Pemegang kekuasaan pada waktu itu yaitu Pilatus. Pilatus memberikan mayat Yesus kepada Yusuf Arimatia supaya Yusuf Arimatia menguburkan dia, memakamkan dia. Maka Pilatus sebagai penguasa memberitahukan, memperjelas, menegaskan, memberikan mayat Yesus kepada Yusuf Arimatia. Yang berikut dalam segi kekuasaan ini Pilatus menjelaskan, memerintahkan agar kubur Yesus dijaga. Karena mereka khawatir, mereka takut kalau ada orang yang mencuri dan mengambil Yesus dari kuburnya. Maka Pilatus memerintahkan, menjelaskan dan menghendaki supaya ada penjaga di situ. Artinya saudara sekalian, hal ini membuktikan, menjelaskan kepada kita bahwa Yesus betul-betul mati. Yang terakhir dalam mati itu yang saya ingin sampaikan, kesaksian kepala pasukan menyatakan Yesus mati di dalam Markus pasal 15 ayat 45. Dengan demikian, baik alam ini, baik masyarakat yang wakili para perempuan-perempuan dan para prajurit sebagai penguasa keamanan dan penguasa menyatakan, menjelaskan kepada kita, menjelaskan kepada dunia ini bahwa Yesus mati. Dan demikian, saudara sekalian, tentang Yesus yang mati tidak perlu lagi diragukan. Bukan kata orang, bukan cerita dongeng dan nenek moyang, tetapi tertulis, tercatat jelas di dalam Alkitab yang diterjemahkan di seluruh bangsa, di seluruh negeri dunia ini. Saudaraku yang kasih dalam Yesus. Yang kedua, saya ingin menyatakan, membuktikan apakah Yesus nongkrong dalam kubur selamanya. Tidak. Pada hari yang ketiga kata Alkitab, Yesus bangkit. Yesus bangkit. Kuburan itu sudah terbuka, batu besar sudah terguling, dan Yesus tidak ada lagi di situ. Kain kapan, kain peluk ada tinggal di situ, tetapi Yesus tidak lagi di sana. Dengan demikian, saudara sekalian, kubur kosong, batu terus ada terguling, kain kapan dan kain peluk ada di situ, menyatakan, menjelaskan kepada dunia ini, kepada kita semua bahwa Yesus telah bangkit. Yesus tidak nongkrong dalam kubur, Yesus tidak selamanya dalam kubur, dan Yesus menyatakan pada hari yang ketiga dia bangkit, dan dia bangkit, kata Alkitab. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, yang berikut bukti Yesus yang bangkit itu, dia tidak hanya setelah bangkit dia menghilang dari peredaran, tetapi Yesus menampakkan diri kepada para murid. Dia menemui para murid, orang-orang yang galau, orang-orang yang mengkhianati dia, orang-orang yang takut pada waktu dia disalibkan. Yesus menemui mereka, Yesus menjelaskan kepada mereka, Yesus memperlihatkan bekas paku yang disalib, penyaliban dia. Artinya saudara sekalian, Yesus tidak menghilang. Yesus tidak menghilang dari peredaran.
dengan diam-diam sehingga kata orang, tidak. Dia bangkit, dia temui para murid, dia menjelaskan kepada para murid. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kalau kita melihat di dalam peristiwa ini saudara sekalian, kemarin sudah agak disinggung tentang dosa Mahkamah Agama. Kalau Bapak, Ibu dan saya dan kita semua membaca Alkitab, bagaimana kompromi daripada Mahkamah Agama. Tatkala mendengar Yesus bangkit, maka dia panggil para prajurit, panggil para orang-orang di sana, maka dia katakan bahwa Yesus dicuri orang. Saudara sekalian, Mahkamah Agama sudah menjelaskan, sudah memberitahukan bahwa Yesus bangkit, tetapi dengan begitu cara dan siasatnya kita katakan Yesus dicuri orang, supaya orang tidak terganggu dan orang tidak percaya apa perkataannya. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus, dusta Mahkamah Agama, siasat Mahkamah Agama dengan orang-orang di sekitarnya waktu itu menjelaskan, memberitahukan kepada kita semua, kepada dunia ini bahwa Yesus bangkit. Yesus betul-betul bangkit. Yesus betul-betul sebagaimana yang dikatakannya sebelumnya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kalau kita perdalam lagi banyak hal lagi, tapi dalam rangka COVID-19 ini kita tidak boleh terlalu lama bersama-sama dalam ibadah ini. Maka saya sebutkan Alkitab yang berikutnya, buktinya Alkitab itu diterjemahkan di seluruh bangsa di dunia ini. Alkitab itu bahkan bukan bangsa negara saja, tetapi bahasa suku-suku di dunia ini sudah banyak diterjemahkan. Menjelaskan, membuktikan kepada kita bahwa Alkitab itu diterjemahkan, menjelaskan, memberitahukan kepada kita, kepada dunia ini bahwa Alkitab itu berani. Berani kenapa? Berani karena dia benar, terbuka, dijelaskan dengan segala bahasa. Semua orang di dalam dunia ini boleh membaca, boleh mempelajarinya, boleh mendalami dia. Membuktikan orang yang tidak takut di dalam situasi apapun juga menyatakan, dia memberikan penjelasan kepada kita, dia benar. Kalau Alkitab menjelaskan tentang Yesus yang terbuka, saya katakan kepada kita Bapak sekalian, Alkitab itu benar. Apa yang dikatakan itu benar. Orang boleh berkata palsu, orang boleh berkata tidak benar, tetapi kenyataannya, realitanya benar. Benar. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, di dalam budaya daerah kami, suku saya Marga Gumai, sampai sekarang tidak ada diterjemahkan bukunya itu. Di dalam grup Gumai se-Indonesia, seringkali kami berdiskusi. Banyak dia cerita begini, kata bapak saya, kata mama saya, kata nenek saya, kata kakek saya begini, dan sebagainya. Saya berkata kepada teman-teman, saudara-saudara kami dari Gumai, ini kita cerita katanya tidak ada yang jelas. Siapa yang bisa dipercaya? Karena apa? Karena tidak ada yang tertulis. Cuma cerita dari orang tua, cerita dari nenek moyang. Saudara sekalian, maka saya katakan kepada teman-teman, keluarga dan saudara-saudara saya dari Gumai, buatlah seminar dan panggillah para pembicara untuk mendalami sejarah itu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, Alkitab tentang Yesus yang mati tidak perlu lagi kita mengumpulkan pakar-pakar dunia ini. Tertulis dan jelas, kita bisa baca, bisa kita pelajari, bisa kita pahami. Kalau kurang yakin, kita pergi ke Israel sana, melihat, menyaksikan di mana Yesus dilahirkan, di mana Yesus disalibkan, di mana perjalanan Yesus dan sebagainya. Saya bertepatan anugerah Tuhan, bukan karena saya punya uang, tetapi atas pertolongan Tuhan dengan cara Tuhan, akhirnya saya bisa menyaksikan di mana Yesus dilahirkan, di mana Yesus dikuburkan, di mana Yesus mengajar dan sebagainya. Bisa membuktikan itu. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, kata Alkitab itu benar. Dan kalau Alkitab itu benar, bahwa kematian Yesus itu benar, kebangkitan Yesus benar, tidak perlu diragukan lagi, tidak perlu lagi dipertanyakan lagi, tidak perlu bimbang dan ragu dalam hidup ini. Yang terakhir buktinya saudara sekalian, sejarah dunia ini. Sejarah dunia ini menjelaskan dan mencatat bahwa tentang berita tentang kematian Yesus Kristus
tentang Yesus sebagai Tuhan ada di tengah-tengah sejarah dunia ini. Ada. Dengan demikian semuanya itu, saya ingin katakan dan simpulkan saudara sekalian, bahwa Yesus betul-betul mati, betul-betul bangkit. Kalau betul-betul bangkit, betul-betul dia mati, maka apa yang dikatakan itu benar dan jelas dan mantap. Saudara sekalian, kepercayaan kita, iman kita kepada Yesus tidak sia-sia. Pengabdian kita kepada Yesus, jeripaya kita kepada Yesus, apa yang kita buat dan berikan tentang Yesus dan pekerjaan Yesus, maka tidak sia-sia, tidak rugi, tidak sia-sia, bermanfaat, berarti bernilai tinggi bagi Tuhan dan bagi sesama kita umat Tuhan yang percaya kepada Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, tugas dan mandat Paskah apa? Yang pertama saya katakan, saudara sekalian, tugas dan mandat Paskah kepada kita. Yang pertama, beritakan kebenaran, beritakan tentang Yesus yang mati, beritakan tentang Yesus yang bangkit, karena itu benar, karena ia menyelamatkan, karena keselamatan itu tepat dan pasti terjadi bagi orang yang percaya. Sekali lagi saya katakan, tugas dan mandat Paskah kepada kita, kepada umat manusia yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, beritakan kebenaran Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit. Beritakan. Tugas ini, tugas kita semua, bukan tugas bapak-bapak, bukan tugas ibu-ibu, bukan tugas pendeta, bukan tugas hamba Tuhan, adalah tugas semua orang percaya yang percaya Yesus mati dan Yesus bangkit. Beritakan, jelaskan, beritahukan kepada yang lain. Yang kedua, tugas dalam mandat Paskah kepada kita. Umat Tuhan bersekutu, umat Tuhan bersatu. Bersatu dalam rangka apa? Bersatu dalam rangka menyembah Allah, mengagungkan Tuhan, membesarkan nama Tuhan, bekerja bagi Allah, bekerja bagi Tuhan dan melayani Tuhan. Itu yang saya sebut, saya maksudkan umat Tuhan bersekutu, umat Tuhan bersatu di dalam kehidupan hari ke hari. Kita bersatu sama-sama menyembah Allah, kita bersatu bersama-sama menyembah Tuhan, bersatu dan kita melayani Tuhan, bersatu di dalam ambil bagian di dalam pekerjaan dan melayani Tuhan. Yang kedua, saya ulangi lagi, tugas dan amanat Paskah yaitu umat bersekutu dan bersatu. Yang ketiga, saudara sekalian, tugas dan amanat Paskah, jangan ragu dan terombang-ambing. Jangan ragu dan terombang-ambing. Inilah pesan, inilah tugas kita. Inilah amanat Paskah, amanat kebangkitan. Jangan ragu dan terombang-ambing. Karena apa? Karena manusia ini sering kali terombang-ambing. Banyak sekarang orang yang terombang-ambing dengan informasi-informasi. Saudara sekalian, maka dalam rangka kita memperingati Paskah, memperingati kebangkitan Tuhan ini, saya ingin katakan, saya ingin pesankan dan firman katakan kepada kita semua, jangan ragu, jangan terombang-ambing lagi. Mantapkan iman percaya kita, mantapkan kesetiaan kita, mantapkan niat kita melayani Tuhan, berbuat sesuatu untuk Tuhan selagi ada kesempatan, berbuat bagi Tuhan selagi ada kemampuan, karena ada masanya, tidak ada kesempatan lagi, tidak ada kemampuan lagi. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, saya diminta banyak teman mencalonkan ketua umum lagi pada bulan Juli ini. Tapi saya ukur-ukur, saya sudah tidak terlalu kuat seperti dulu. Sehingga untuk keliling hilir mudik dalam arti bermanfaat ke teman-teman, saya tidak terlalu siap lagi. Maka saya katakan kepada teman-teman, kepada ketua umum, saya tidak lagi mencalonkan lagi, dan silakan teman-teman yang lain. Sudahlah yang lain. Kemampuan mulai berkurang. Semangat mungkin masih ada, tetapi kemampuan kita, kesempatan mungkin masih bisa,
tetapi kemampuan kita harus mengerti dan tahu, maka kita harus berhenti. Dengan demikian, saudara sekalian, kita jangan ragu dan jangan bimbang, dan kita melayani selagi ada kesempatan, selagi ada kemampuan. Maka saya mengajak, saya mengimbau kita semua, anak-anak muda, orang-orang tua, kita gunakan kesempatan ini, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, berbuat sesuatu untuk Tuhan. Yang tua, yang sudah berumur, yang masih muda, melayani sesuai dengan kapasitas. Saya katakan kepada teman-teman para hamba Tuhan GKRI, saya mendampingi saja, saya mendukung saja, siapa yang terpilih saya dukung, saya akan damping. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, jangan ragu dan terombang-ambing, melainkan kita harus berdiri teguh, berdiri kokoh dalam iman kita, dalam percaya kita kepada Yesus. Yang keempat, saudara sekalian, kita di tengah-tengah mengarungi kehidupan ini perlu berhati-hati dan tetap percaya Yesus. Kita banyak mendengar tentang orang-orang yang berkata, seluruh Alkitab orang Kristen palsu dan salah, saya berani berdebat dan sebagainya. Apa manfaatnya berdebat? Ada teman di Surabaya, tolong carikan saya untuk lawan berdebat tentang iman Kristiani. Saya katakan kepada dia, buat apa sobat untuk kita berdebat semacam itu? Tidak ada manfaatnya. Saya bilangkan saya tidak suka berdebat, bukan saya tidak berani. Tetapi tatkala saya bertemu dengan teman-teman, saya hanya menceritakan tentang iman Kristiani, bukan berdebat. Ini keyakinan iman Kristiani. Boleh percaya, boleh terima, boleh tidak. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, saya ingin katakan kepada kita semua, berhati-hati karena zaman sekarang, waktu sekarang akan datang, banyak pengajar-pengajar sesat, banyak pendapat-pendapat yang menyelewengkan, yang menyatakan kebenaran Alkitab itu diragukan, Alkitab itu palsu dan macam-macam. Maka dalam rangka Paskah ini, dalam rangka kesempatan ini, saya ingin katakan umat Tuhan hati-hati, tetapi tetap percaya Yesus, tetap kokoh dan teguh di dalam iman kepada Yesus. Karena iman kepada Yesus menyelamatkan, karena iman kepada Yesus tidak sia-sia, karena iman kepada Yesus membuat kita kuat dan berani mengarungi kehidupan ini. Yang terakhir, sebagai tugas dan mandat Paskah, saudara dan saya mantapkan dan iman kita, ikrarkan kepercayaan kita. Satu kata saya katakan, mantapkan dan ikrarkan iman kita. Mantapkan maksud saya, saudara dan saya berkata, Yesus Tuhan, Yesus bangkit, Yesus menyelamatkan, Yesus telah menebus saya dan saudara. Ikrarkan itu, nyatakan itu di mana kita ada, di mana kita tinggal. Tidak perlu kita seperti ya di tengah jalan, ya kalau seperti waktu saya di Korea, di lapangan yang kosong, itu orang main band seperti KKR dan sebagainya, memberitakan Injil, ada puji-pujian. Saya bertanya kenapa ibadah semacam ini tidak ada orang. Dia bilangkan memang di lapangan ini tidak ada orang, tetapi orang berduyun-duyun lalu dan lihat dan jalan ke sana kemari, dan orang di toko-toko di sana banyak orang, maka orang di situ mendengar. Saudara sekalian, mantapkan iman dan mengikrarkan iman percaya kepada Yesus. Dengan demikian, saudara dan saya menjadi saksi, menjadi alat, menjadi anak Tuhan yang memberitakan kabar baik. Kita tidak perlu seperti saya cerita, saya orang Korea itu, dengan cara dan gaya kita, dengan pembicaraan kita dan ada kesempatan kita menyampaikan berita tentang iman kita kepada Yesus, kepada sesama kita, kalau orang itu mau. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kita tidak perlu berdebat, kita tidak perlu menyalahkan orang, dan tidak perlu kecewa dan sakit hati tatkala orang menyatakan kepercayaan kita tidak tepat. Itu hak orang, silakan saja. Tetapi yang penting kita mantap, kita mengikrarkan iman percaya kita di mana saja
kita ada, di mana saja kita ada kesempatan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, Yesus betul-betul mati, tetapi tidak selamanya dia mati. Yesus bangkit, pasti bangkit dan sudah bangkit, dan dia pasti menyelamatkan saya dan saudara. Dengan demikian, iman percaya kita tidak sia-sia. Tuhan berkati kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Allah. Jelaskan lagi firman ini kepada kami agar kami semakin mantap, semakin kuat dan mampukan kami untuk mengikrarkan iman percaya kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami semua, bimbing kami semua dan berkati kami semua. Penjelasan hamba sudah selesai dan bila Roh Kudus terus menerus menyelesaikannya, menjelaskannya kepada kami supaya kami semakin hari semakin mantap. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan doa kami. Amin.